Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini tanggal 19 di bulan April 2023 ya. Dan kita ucapin selamat buat teman-teman semua ya. Hingga hari ini puasanya masih belum bolong. Saya ucapkan selamat dan keren banget. Dan tidak bosan-bosannya kita ingatkan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini mengalami kenaikan ya, meskipun tipis di 0,23%. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan yang masih tipis ya guys, di 0,58% guys. Kemudian untuk Ethereum ini turun cukup lumayan di 2,08% ya. Ini tentu saja efek dari update Shanghai kemarin ya, atau upgrade Capella, di mana para user ataupun kontributor yang melakukan staking untuk Ethereum dalam upgrade The Merge kemarin ya, sudah bisa mengambil rewardnya. Dan tentu saja sedikit banyak pasti akan ada tekanan jual ya dari Ethereum itu sendiri guys. Kemudian kalau kita lihat aset-aset yang lain ya, sepertinya belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Rata-rata perubahannya untuk altcoin antara 1-2% guys. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana perubahan dari harga Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini ya, untuk time frame daily-nya kemarin cukup bagus ya untuk close candle-nya guys. Tebal hijau ya, dan sekarang masih ada koreksi. Dan untuk sekarang harganya masih tertahan ya di harga 30.000 guys ya. Dan kita doakan aja semoga di harga 30.000 dolar ini ya menjadi titik support psikologis yang cukup kuat ya, sehingga akan mempertahankan harga dari Bitcoin ini. Dan buat teman-teman semua yang ingin masuk ataupun DCA, kalian bisa ambil di harga sekitaran 29.800 ya. Atau kalian ingin lebih konservatif bisa diambil di harga MA20 ya, sekitaran harga 29.100 guys. Jadi kalian bisa manfaatin titik-titik tersebut untuk mengambil DCA. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Kita mulai. Info yang pertama kita lansir dari coinjournal.net ya, dan di sini diinformasikan bahwa Coinbase guys, ini dapat pindah ya dari Amerika Serikat jika tidak ada kejelasan peraturan. Dan ini adalah kata dari CEO Coinbase itu sendiri guys. Coinbase dapat merelokasi kantor pusatnya, dan ini berdasarkan kata dari Brian Armstrong yang merupakan CEO dari Coinbase ya, telah mengungkapkan bahwa pertukaran mata uang kripto akan mempertimbangkan ya untuk merelokasi kantor pusatnya dari Amerika Serikat jika ketidakpastian peraturan atau regulasi ini terus berlanjut guys. Dia menyebutkan ya hal ini saat berbicara di Fintech Week di London. Menurut Armstrong, lingkungan regulasi di Amerika Serikat masih belum jelas saat ini ya, dan hal ini mempengaruhi ekosistem kripto di sana guys. Mantan Kanselir Inggris George Osborne bertanya ya apakah dia bisa melihat Coinbase meninggalkan Amerika Serikat, dan Armstrong mengatakan apapun ada di atas meja dan termasuk relokasi atau apapun yang diperlukan. Saya pikir Amerika Serikat memiliki potensi untuk menjadi pasar yang penting ya untuk kripto, tetapi saat ini kami tidak melihat kejelasan peraturan yang kami butuhkan. Saya pikir dalam beberapa tahun, jika kita tidak melihat kejelasan regulasi muncul di Amerika Serikat ya, kita mungkin harus mempertimbangkan untuk berinvestasi lebih banyak ya di tempat lain di dunia, kata Armstrong. Armstrong juga memuji ya upaya-upaya dari regulasi di Inggris dengan menyoroti fakta bahwa Otoritas Perilaku Keuangan atau Financial Conduct Authority atau FCA adalah satu-satunya badan pengatur yang ditugaskan untuk menangani sekuritas dan komoditas. Namun di Amerika Serikat, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas ya atau SCFTC menangani komoditas, dan sementara Komisi Sekuritas dan juga Bursa SEC yang mengatur sekuritas. Armstrong menambahkan bahwa Anda tidak akan mengalami hal yang tidak menguntungkan ya, di mana CFTC dan SEC berseteru. Dan kami benar-benar memiliki pernyataan yang kontradiktif dari kepala CFTC dan SEC yang keluar hampir setiap beberapa minggu. Bagaimana sebuah bisnis dapat beroperasi dalam lingkungan seperti itu? Kami hanya ingin ada aturan yang jelas. Komentar Armstrong hampir sebulan setelah Coinbase menerima pemberitahuan Wells dari SEC kemarin ya. Dan pemberitahuan Wells memperingatkan Coinbase tentang tindakan regulasi yang membayangi karena mendaftarkan sekuritas yang tidak terdaftar guys di platformnya. CEO dari Coinbase juga berkomentar bahwa Coinbase tidak sepenuhnya terkejut dengan tindakan SEC ini guys. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Coinbase ini, karena pasti ya dari Coinbase sendiri akan berpikir ulang jika keadaan tidak segera kondusif guys, karena Coinbase juga harus segera mengejar ketertinggalan ya dari exchange-exchange yang lain, dan tidak akan mau ya tentu saja kalah persaingan dari exchange-exchange yang lain guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya.
Kita lansir dari CryptoSlate dan di sini diinformasikan ya bahwa harga untuk floor atau dasar dari NFT Presiden Trump ini jatuh 58% guys setelah peluncuran untuk Trump NFT seri kedua guys. Jadi kalau kalian mengikuti beberapa hari yang lalu ya, Presiden Trump ini merilis NFT seri keduanya guys. Dan itu sangat berefek terhadap NFT seri pertamanya. Jadi koleksi baru Presiden Trump yang disebut seri kedua ini ya mencakup 47.000 NFT yang dicetak di blockchain Polygon dan masing-masing dihargai $99. Harga dasar atau floor price untuk NFT ini turun ya 58% menjadi 0,183 Ethereum sekitar $382 guys. Dalam 24 jam terakhir setelah dia mengumumkan koleksi kedua ya pada 18 April. Menurut data CryptoSlam, koleksi pertama ya terlibat dalam 1.200 transaksi penjualan dan volume perdagangannya melonjak 889% menjadi $379,8 dalam 24 jam terakhir. Sementara itu ya, data OpenSea menunjukkan bahwa aset digital tersebut mengalami 1.503 penjualan guys, dengan volume penjualannya naik di 188% ya, menjadi 296 Ethereum selama periode pelaporan. Seperti yang terlihat ya dari pergerakan harga floor price untuk NFT dari Presiden Trump ini ya. Kalian bisa cek sendiri. Berhubungan dengan koleksi terbaru dari Presiden Trump yaitu second series ya atau seri kedua ini, dan koleksi tersebut sudah terjual habis guys menurut situs resminya. Presiden Trump mengatakan bahwa dia memilih untuk mempertahankan harga trading card sama seperti sebelumnya guys, meskipun dia bisa saja menaikkannya jauh lebih tinggi tentunya. Menurut Trump, ia memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut karena ia tidak akan mendapatkan pujian sebagai orang baik. Menurut data yang ada, mantan presiden tersebut menghasilkan hingga $1 juta dari penjualan koleksi pertama. Koleksi seri kedua menggambarkan mantan presiden tersebut sebagai George Washington, bidak catur raja emas yang memegang bola dunia dan bendera Amerika Serikat, raja hati dalam permainan kartu dan seorang rockstar. Seperti iterasi pertama ya, koleksi kedua memberikan insentif kepada pembeli dengan janji jamuan makan malam bersama presiden di kediamannya di Mar-a-Lago. Namun, penawaran ini hanya tersedia bagi pemegang yang membeli 47 buah kartu perdagangan digital, guys. Sementara itu ya, koleksi baru ini juga tidak memiliki atau dikelola atau dikendalikan oleh Trump itu sendiri ya, ataupun perusahaannya ataupun afiliasinya, guys. Situs web tersebut juga menambahkan bahwa NFT tidak bersifat politis dan tidak ada hubungannya dengan kampanye politik apapun. Jadi buat kalian yang tertarik untuk NFT Trump yang seri kedua ini, kalian bisa cari ya di marketplace yang sudah tersedia, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu pilihan ya sebagai aset jangka panjang ya, karena NFT ini juga masih bisa dibilang sebagai salah satu aset digital yang sangat berpotensi ke depannya guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari harian WhatsApp.guru ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Uni Emirat Arab ini akan memulai proses perizinan kripto guys. Nah ini menarik ya. Jadi industri kripto telah berkembang tanpa rintangan besar ya. Namun pertumbuhan ini juga disertai dengan orang-orang yang berniat jahat, dan oleh karena itu untuk menghindari potensi penipuan atau kejatuhan melalui pasar ya, pemerintah telah merapikan peraturan mereka guys. Dimana untuk Uni Emirat Arab tampaknya bergerak ke arah yang sama. Awal pekan ini, Otoritas Sekuritas dan Komunitas UEA atau SCA mengungkapkan bahwa mereka akan segera memulai menerima aplikasi untuk lisensi kripto guys. Bisnis yang ingin mendirikan toko di UEA dan menyediakan layanan kripto di seluruh wilayah akan diminta untuk mendapatkan persetujuan menyusul resolusi Dewan Menteri UEA untuk mengatur industri mata uang kripto tahun ini. Sistem perizinan disahkan oleh SCA pada 17 April dan selanjutnya pada awal tahun ini SCA akan mengambil alih kendali atas sektor ini guys. Langkah ini dapat dikaitkan ya dengan peningkatan jumlah perusahaan yang telah memasuki UEA, dan sebelumnya hari ini pertukaran kripto utama yaitu Bybit memasuki UEA dengan mendirikan kantor pusatnya di wilayah tersebut guys. Pernyataan terbaru juga mencatat bagaimana sinyal hijau dari SCA bukanlah semua yang diperlukan, dan selain menerima izin dari SCA, bisnis yang ingin menjalankan bisnis di Emirat Dubai juga harus mendapatkan lisensi dari Otoritas Pengatur Aset Virtual ya atau FARA. Namun perusahaan yang sudah berlisensi di zona bebas keuangan UEA akan dikecualikan. Apa yang perlu diingat ya oleh perusahaan kripto saat mendaftar? Jadi perusahaan yang meminta lisensi terutama harus menunjukkan efisiensi dan juga fleksibilitas operasionalnya ya. Di samping itu mereka harus mematuhi seperangkat peraturan operasional. Pernyataan itu berbunyi lebih lanjut bahwa seseorang yang ingin terlibat dalam aktivitas aset virtual harus memiliki kantor pusat di negara bagian untuk menjalankan bisnisnya.
sesuai dengan salah satu bentuk hukum yang disetujui oleh otoritas lokal yang terkait dengan lisensi komersial, guys. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab ini, dan tentu saja ini akan semakin memperluas ya adopsi kripto ini ke depannya, khususnya di Uni Emirat Arab, di mana kemarin salah satu exchange besar ya sudah masuk di Uni Emirat Arab ya, yaitu Bybit, dan tidak akan menutup kemungkinan akan menyusul exchange besar lain yang akan masuk di Uni Emirat Arab ini, guys. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti update seperti apa. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih dari watcher.guru, dan di sini diinformasikan bahwa Rusia, guys, ini akan menyiapkan rancangan undang-undang untuk mengizinkan kripto untuk perdagangan internasional. Nah, ini keren banget tentunya, guys. Jadi beberapa negara di seluruh dunia itu telah mempertimbangkan ya mata uang atau cara pembayaran untuk menyelesaikan perdagangan internasional, guys. Di satu sisi, beberapa di antaranya berniat untuk mengurangi pengaruh dolar Amerika Serikat dalam perdagangan. Di sisi lain, ada negara lain yang membuka pintu bagi kripto untuk diterima sebagai alat pembayaran. Rusia adalah salah satu negara yang bergerak maju ke arah yang terakhir ini, guys. Dan sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa bank sentral sedang mempertimbangkan kemungkinan menggunakan mata uang digital seperti kripto untuk menyelesaikan internasional perdagangannya, guys. Bahkan rancangan undang-undang sudah disiapkan katanya. Rusia akan menggunakan kripto untuk pembayaran eksternal. Dalam sebuah acara dengan perwakilan Partai Rakyat Baru atau New People Party, di mana ketua bank sentral yaitu Elvira Nabiulina baru-baru ini mengatakan bahwa regulator dapat menggunakan aset digital untuk penyelesaian dengan entitas asing, guys. Operasi semacam itu dilaporkan akan layak yang dilakukan dalam kerangka percobaan. Seperti yang dicatat oleh Nabiulina, bank sentral menentang penggunaan kripto di dalam negara. Namun dana tersebut dapat digunakan untuk pembayaran eksternal. Ini kemungkinan berarti bahwa institusi khusus akan dibuat di Rusia yang akan terlibat ya dalam penambangan dan transfer kripto ke struktur asing. Organisasi semacam itu juga akan dilaporkan terlibat dalam operasi dengan keuangan digital lainnya. Bank sentral secara paralel berkonsultasi ya dengan pemerintah tentang lembaga mana yang dapat diizinkan untuk melakukan hal yang sama, guys. Laporan tersebut menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini mungkin akan dipercayakan ya kepada perusahaan negara terlebih dahulu, guys. Dan kedepannya perusahaan-perusahaan swasta juga akan ditambahkan ke dalam daftar ini. Rusia juga mendukung internasionalisasi yuan Tiongkok. Dalam sebuah pidato baru-baru ini, Putin menuduh ya bahwa sekitar 2/3 dari perdagangan antara Rusia dan Cina terjadi dengan yuan dan rubel. Presiden kemudian menyatakan bahwa negaranya mendukung penggunaan yuan dalam penyelesaian antara Rusia dan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di samping itu, Rusia juga telah membuat langkah di bidang CBDC, guys. Dan bank-bank Rusia diperkirakan akan segera mulai menguji coba CBDC rubel digital kepada para pelanggan. Seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya, proses ini akan dimulai setelah kerangka peraturan diadopsi pada akhir April sampai Mei mendatang. Ini keren banget ya, tentu saja yang dilakukan oleh Rusia ini, guys. Dan sekali lagi ini akan sangat membantu ya perluasan dari adopsi kripto ini secara internasional tentu saja. Dan langkah dari Rusia ini pun akan menjadi contoh buat negara-negara yang mungkin ya ingin menggunakan kripto sebagai alat perdagangan ya, khususnya untuk perdagangan internasional, guys. Ini keren banget. Dan informasi terakhir ya, kita anggap aja sebagai intermezzo, guys. Dimana kalau kalian lihat ya di akun Twitter dari Bryce atau Bitget ya, yang dilansir beberapa hari yang lalu, dimana Bitget ini menginformasikan sebuah artikel ya yang dilansir dari Binance Feed, guys. Dan tentu saja ini bisa menimbulkan banyak spekulasi apakah Bitget dengan koinnya Bryce ini akan segera listing di Binance. Dan di sini saya mencoba untuk melihat ya seperti apa artikelnya, dan di halaman binance.com untuk Binance Feed, tepatnya pada menu Discover. Nah, di sini memang ada untuk rumor dari kerjasama antara Bitget dan juga largest conglomerate, guys. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya ya untuk artikelnya. Dan kalau menurut saya pribadi ya, untuk menu Discover ini sebenarnya adalah artikel yang di-share oleh publik ya. Jadi bukan dari Binance-nya itu sendiri. Nah, kalau kalian ingin melihat informasi dari Binance-nya yang secara resmi, kalian bisa klik di news. Ini adalah berita-berita yang berkembang atau artikel-artikel tentang ekonomi yang sedang terjadi di dunia ya. Dan di sini ada juga untuk menu artikel ya. Dimana di sini juga artikel yang dikeluarkan oleh Binance itu sendiri. Tapi kalau menu Discover ini adalah artikel yang disampaikan oleh publik ya, yang menjadi member di sini, guys. Seperti yang terlihat di sini ya, bahwa platform ini termasuk opini dari pihak ketiga ya.
jadi bukan langsung dari Binance. Artinya meskipun dari akun Twitter untuk Bitget ini memang menyebutkan adanya Binance feed tentang Bitget, ini belum tentu token dari Bitget yaitu BRES ini akan listing atau segera listing di Binance guys. Jadi kalian jangan salah tafsir ya untuk informasi ini. Oke, jadi sementara itu dulu guys untuk informasi kita hari ini, dan nanti kita akan update lagi informasi-informasi menarik lainnya. Dan tentu saja buat teman-teman semua, kita tunggu saran dan kritiknya. Kalian juga bisa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Nanti di sana kita bisa ngobrol banyak ya tentang beberapa perkembangan ekonomi ataupun info-info yang tadi ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.